Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Oksa Wijaya Hakim, NIM 190-2016-039. Prodi HKI akan menjelaskan materi ujian komprehensif materi keprodian. Yang pertama, tujuan perkawinan. Prinsip perkawinan. Prinsip perkawinan yang pertama menciptakan keluarga bahagia dan kekal. Kemudian perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan perkawinan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan yang ada. Asas perkawinan menganut asas monogami. Calon suami istri dalam kondisi masak jiwa dan raganya, menyulitkan terjadinya perceraian. Hak dan kewajiban istri sama dengan hak dan kewajiban suami, baik di dalam rumah tangga maupun di pergaulan masyarakat. Kemudian perkawinan laki-laki muslim dengan wanita musyrik. Ulama sepakat mengharamkan dan melarang perkawinan tersebut. Kemudian perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, menurut sebagian ulama itu memperbolehkan, tetapi ada perbedaan pendapat, yaitu yang pertama, menurut sebagian mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali, hukumnya makruh. Kemudian menurut sebagian pengikut mazhab Maliki, Ibnu Qasim dan Khalil, itu diperbolehkan secara mutlak. Kemudian Az-Zakasi, pengikut Imam Syafi'i, itu berpendapat hukumnya diperbolehkan secara disunatkan apabila wanita ahli kitab itu diharapkan dapat masuk Islam. Kemudian perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki non-muslim, ulama sepakat melarang perkawinan tersebut. Kemudian mawani'ul nikah, perkara yang menghalangi nikah. Perkawinan mawani nikah itu ada dua, mawani mu'abbadah dan mawani ghairu mu'abbadah. Mawani'ul mu'abbadah itu penghalang perkawinan yang bersifat selamanya. Itu ada tiga: hubungan nasab, persemendaan dan persusuan. Hubungan nasab, ibu kandung, anak perempuan, anak saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan. Kemudian karena hubungan musyawarah, persemendaan, itu ada ibu tiri, anak tiri, menantu dan mertua. Kemudian mawani'un ghairu mu'abbadah, yaitu penghalang perkawinan yang bersifat sementara, yaitu mawani'un penghalang karena bilangan istri, permaduan, kufur, murtad, iddah, sakit, sedang ihram, kemudian karena adanya ikatan perkawinan dan kufur. Iddah adalah masa penunggu bagi istri yang ditinggal suami, baik ditinggal karena dicerai maupun ditalak. Yang pertama, bagi istri yang dicerai oleh suami dan belum dicamburi, maka tidak ada iddah. Yang kedua, istri yang dicerai oleh suami dan sudah dicamburi, itu iddahnya 3 kali sucian atau 3 kali haid. Kemudian iddahnya bagi perempuan yang dicerai dan dalam keadaan menopause itu masa iddahnya 4 bulan. Kemudian istri yang ditinggal mati suami
itu iddahnya 3 bulan. 4 bulan 10 hari. Kemudian istri yang ditinggal mati suami dan dalam keadaan melahirkan itu iddahnya sampai melahirkan. Kemudian istri yang ditinggal mati suami dan dalam keadaan hamil kemudian melahirkan dalam waktu kurang dalam 4 bulan 10 hari, maka iddahnya sampai melahirkan. Asas monogami adalah perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, yaitu seorang suami hanya diperbolehkan memiliki 1 istri, begitu juga sebaliknya. Dengan catatan mendapat izin dari pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 di pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Syaratnya yaitu yang pertama, istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Kemudian istri sakit atau cacat yang tidak bisa disembuhkan. Kemudian istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat pengajuannya adanya persetujuan dari suami istri, ada jaminan bahwa suami itu dapat menjalankan dapat berlaku adil, adanya kepastian bahwa suami dapat menjamin istri-istrinya. Kemudian zakat produktif. Zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk modal kerja. Mekanismenya yang pertama, menjadikannya investasi produktif. Yang kedua, memberikan modal kerja bagi mustahik zakat sebagai pedagang dan memberikan layak kerja bagi mereka yang membutuhkan. Kemudian dilaksanakannya itu melalui mengambil hutang terlebih dahulu. Kemudian mustahik zakat itu mengambil zakat sebagai ghorim, dengan catatan mengambil hutangnya itu untuk kemaslahatan umum. Kemudian zakat profesi. Zakat profesi adalah dana zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan yang dilakukan sendiri maupun dilakukan secara bersama-sama yang menghasilkan uang. Nisabnya itu 85 gram emas atau 2,5% dari gaji bersih. Kemudian ahli waris yang mendapatkan setengah, yaitu anak, cucu perempuan, suami, anak perempuan, saudara perempuan, suami, anak perempuan, suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan ayah. Ahli waris yang mendapat bagian 1/4 itu suami istri. Ahli waris yang mendapatkan 1/6 itu istri, 1/8 itu istri. Ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3 yaitu saudara dua anak perempuan, 2 cucu perempuan, 2 saudara perempuan seayah atau lebih, 2 perempuan seayah, perempuan kandung atau lebih. Kemudian
ahli waris yang sepertiga yaitu ibu dan saudara seibu. Seperenam saudara perempuan ayah, saudara perempuan seibu, cucu perempuan, ibu ayah, kakek nenek. Kemudian asobah. Asobah adalah bagian ahli waris yang mendapatkan bagian sisa dari perhitungan furud atau pasti. Ada 3, asobah bin nafsi, asobah bil goer, dan asobah ma'al goer. Asobah bin nafsi, ahli waris yang mendapatkan bagian asobah karena dirinya sendiri, yaitu yang pertama anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, paman sekandung dengan ayah, paman sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman sekandung dengan ayah, laki-laki yang membedakan tidak. Asobah bil goyer. Asobah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa karena adanya anak laki-laki, saudara laki-lakinya, yaitu yang pertama anak perempuan menjadi asobah karena adanya anak laki-laki, cucu perempuan menjadi asobah karena cucu laki-laki, saudara perempuan kandung menjadi asobah karena saudara laki-laki kandung, saudara perempuan seayah menjadi asobah karena saudara laki-laki kandung. Kemudian asobah ma'al goyer, ahli waris yang mendapat bagian sisa karena adanya ahli waris saudara perempuan kandung atau ayah yang mendapat bagian sisa karena adanya anak atau cucu perempuan. Kemudian sebab-sebab menerima waris dan tenggelamnya waris. Sebab menerima waris itu karena adanya pernikahan, memerdekakan budak, dan nasab. Kemudian sebab-sebab tenggelamnya waris, budak yang mudah merdeka apabila tuannya meninggal dunia, budak yang melahirkan dari hasil hubungan dari tuannya, budak yang menebus dirinya sendiri pada tuannya, pembunuh, murtad, ahli waris beda agama. Kemudian wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah wasiat yang ditetapkan oleh undang-undang wasiat yang ditetapkan oleh undang-undang kepada orang tua angkat atau anak angkat yang belum menerima waris dari anak angkat atau orang tua angkat yang mendapatkan wasiat, dan tidak lebih dari sepertiga dari hasil dari wasiatnya, dari harta wasiatnya. Ada 2 yang menerima, orang tua angkat dan anak angkat. Kemudian wakaf. Wakaf adalah memisahkan atau menyerahkan harta sebagian yang dimilikinya untuk jangka waktu tertentu atau selamanya guna kepentingan umum, guna keperluan ibadah atau kepentingan umum menurut yang sesuai dengan syariat. Syaratnya itu yang pertama, syarat-syarat wakaf, nazir, wakif, harta benda wakaf, kemudian jangka waktu wakaf, ikrar wakaf, dan bentukan benda wakaf. Wakif adalah orang yang menyerahkan wakaf, baik itu perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Kemudian nazir, pihak yang menerima wakaf, meliputi perseorangan,
organisasi dan badan hukum. Kemudian harta benda wakaf. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan memiliki nilai ekonomis menurut syariat. Harta benda wakaf meliputi harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak. Harta benda tidak bergerak itu tanah, kemudian bangunan, rumah, tanaman, benda bergerak lainnya. Dan harta bergerak yaitu uang, surat berharga, logam mulia, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan lain-lain. Ikrar wakaf yaitu pernyataan wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nazar untuk mewakafkan harta benda miliknya. Kemudian prosedur pelaksanaan wakaf. Wakif menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Kemudian pihak wakif itu menyerahkan kepada pejabat pembuat akta ikrar wakif dan nazir berupa tanda bukti pemilihan harta benda. Jika harta yang diwakafkan berupa harta benda tidak bergerak, maka wakif harus menyerahkan surat dari kepala desa dan diperkuat dengan surat dari camat mengenai kepemilikan harta benda tidak bergerak tersebut. Kemudian surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan. Kemudian wakaf produktif dan wakaf uang. Wakaf produktif adalah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan mendonasikan donasi tersebut sehingga menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Bisa berupa benda bergerak, semisal uang dan logam mulia, dan benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Kemudian wakaf uang. Uang dapat dijadikan benda wakaf. Uang yang diwakafkan itu harus uang yang bernilai rupiah. Apabila dalam bentuk mata uang asing, maka harus dikonversikan terlebih dahulu menjadi mata uang rupiah. Kemudian tukar guling harta benda wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, benda yang sudah diwakafkan itu tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun ada pengecualian apabila benda wakaf tersebut untuk kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian cara penghitungan nilai tukar harta benda wakaf, yaitu yang pertama, harta pengganti wakaf itu memiliki nilai jual objek pajak lebih tinggi dari harta wakaf. Kemudian harta pengganti itu bertempat di tempat yang strategis dan dapat dikembangkan. Kemudian proses tukar guling harta. Nazir mengajukan permohonan tukar menukar ke KUA kecamatan disertai dengan alasannya.
Kemudian kepala KUA kecamatan kota mengajukan permohonan tersebut ke kantor KUA kabupaten atau kota. Kemudian kepala kantor KUA kabupaten atau kota itu membentuk tim dengan melakukan permohonan dengan membentuk tim dengan surat keputusan dari bupati atau wali kota. Kemudian kepala kantor KUA kabupaten atau kota itu meneruskan permohonan tersebut ke dilampiri hasil penilaian dari tim KUA kabupaten kota diteruskan ke kantor wilayah agama Kementerian Agama Provinsi dan meneruskan permohonan tersebut kepada menteri. Dan jika permohonan tersebut diterima oleh menteri dengan persetujuan tertulis, maka tukar guling harta benda tersebut dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan hasil ke kantor pertahanan dan atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut. Sekian penjelasan materi komprehensif materi keprodian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.